Muncul sedikit masalah bagi Inter setelah pertandingan Liga Champions melawan Ajax. Sumber masalahnya adalah sponsor di jersey nerazzurri. Sebelum laga dimulai, KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda sempat berkonsultasi dengan KSA, otoritas perjudian Belanda, mengenai kehadiran logo Betsson di jersey Inter. Meski aturan di Belanda melarang sponsor kasino online, Inter tetap mengenakan jersey dengan tulisan Betsson.sport. Hal ini memicu kekecewaan dari KSA yang kini mempertimbangkan langkah hukum terhadap klub. Larangan ini sendiri berlaku sejak Juli lalu, dan bahkan membuat Betsson membatalkan rencana akuisisi Gold Run Casino serta menarik pengajuan lisensi mereka. Meski begitu, Betsson menegaskan masih membuka peluang untuk kembali masuk pasar Belanda di masa depan. Juru bicara KSA, Marloes Dirks, menegaskan bahwa penggunaan logo tersebut dianggap promosi kegiatan ilegal dan pihaknya tengah mengkaji langkah lanjutan. KNVB sendiri belum memberikan tanggapan resmi. Pihak Inter langsung memberikan klarifikasi kepada media Belanda The Telegraaf. Klub menyatakan tidak mengetahui adanya pelanggaran hukum. Menurut mereka, Betsson.sport hanyalah platform infotainment yang sepenuhnya terpisah dari layanan perjudian, dan ditujukan khusus untuk audiens Italia. Karena itu, Inter mengklaim telah mematuhi aturan baik di Italia maupun Belanda. Namun, KSA tetap berpendapat sebaliknya. Menurut Dirks, situs tersebut tetap menjadi sarana untuk menarik perhatian publik terhadap merek-merek kasino Betsson. Ia juga menambahkan bahwa meskipun Betsson memiliki reputasi baik, menerima denda di luar negeri tentu tidak membantu citra mereka. Sebagai catatan, bulan lalu KSA juga berhasil melarang logo kasino CryptoStake, sponsor utama tim F1 Sauber, tampil di IP Zandvoort. Sebagai gantinya, terlihat logo platform streaming Kick, yang dimiliki Stake dan kerap menampilkan streamer kasino. Latihan pagi digelar di Appiano Gentile. Para pemain yang tampil kemarin melawan Sassuolo menjalani sesi pemulihan ringan, sementara pemain lainnya mengikuti sesi latihan normal. Besok, sesuai informasi dari FC Internews, gerbang pusat latihan Inter akan ditutup. Pelatih Christian Chivu memberikan 1 hari libur kepada para pemainnya untuk beristirahat. Dalam Ballon d'Or 2025, Denzel Dumfries menempati peringkat ke-25, sementara Lautaro Martinez berada di posisi ke-20. Ini menjadi pengalaman pertama bagi pemain asal Belanda tersebut, yang tampil gemilang di semifinal Liga Champions melawan Barcelona musim lalu. Dumfries menempati posisi di atas beberapa pemain top seperti Olise, Wirtz, Van Dijk, Ricci, dan Haaland. Bagi Kapten Nerazzurri, Lautaro, ini merupakan pencalonan keempatnya untuk trofi yang digagas majalah Prancis tersebut. Sebelumnya, ia menempati peringkat 21 pada 2021, 20 pada 2023, 7 pada 2024, dan kembali ke posisi 20 di tahun 2025. Sekali lagi, Federico Di Marco tampil sebagai salah satu pahlawan bagi Inter. Gol yang dicetaknya kemarin melawan Sassuolo menjadi 2 gol yang ia lesakan ke gawang tim Emilia tersebut, menjadikan Sassuolo sebagai korban favorit Di Marco setelah Empoli, yang pernah dibobolnya 3 kali. Sejak kembali ke Nerazzurri pada musim 2021-2022, Di Marco menjadi pemain yang paling banyak terlibat dalam gol di Serie A di antara para bek sayap dan gelandang sayap. Total kontribusinya mencapai 35 gol, terdiri dari 16 gol dan 19 assist, menunjukkan peran pentingnya dalam lini serang Inter. Dengan 2 gol yang dicetak melawan Sassuolo, Inter kini telah mencapai 45 gol di Serie A musim 2025, lebih banyak dari tim manapun. Statistik ini menegaskan kekuatan ofensif dan konsistensi produktivitas gol tim Nerazzurri. Kemenangan atas Sassuolo juga memperkuat prestasi lain. Sepanjang 2025, hanya Roma yang mencatat lebih banyak kemenangan, sementara Inter telah meraih 14 kemenangan di Serie A. Paolo Condo, dalam komentarnya untuk Corriere della Sera, menganalisis kemenangan Inter atas Sassuolo sebagai laga yang penuh kontradiksi. Menurutnya, Inter, yang sebelumnya tertinggal dari klub-klub besar lainnya, berhasil mengambil 3 langkah maju. Meski mendominasi pertandingan, Inter sempat menghadapi risiko di akhir laga. Setelah 4 pertandingan, lini serang mereka menjadi yang terbaik dengan 11 gol, meski sejumlah peluang terbuang sia-sia. Pertahanan juga membaik, dengan hanya 7 gol kebobolan,
namun tetap belum sempurna. Condо menyoroti potensi para pemain baru. Tio Esposito tampil mengesankan, Petar Sucik menunjukkan kedewasaan di usianya, dan Manuel Akanji dinilai lebih baik dibanding Benyamin Pavard. Fabio Caressa, saat berbicara di Sky Sport, menanggapi pernyataan Giuseppe Marotta terkait masa depan San Siro dan kemungkinan pembangunan stadion baru di Milan. Caressa menekankan, Marotta telah menyampaikan pesan dengan sangat jelas. Menurut laporan media tersebut, ada sejumlah anggota dewan, antara 4 hingga 7 orang, yang menolak proyek San Siro. Namun, kata Caressa, masalah utamanya adalah mereka yang berkata tidak menawarkan alternatif konkret. Mereka menolak hanya karena menganggap stadion tersebut sebagai karya seni yang tak tersentuh. Caressa kemudian membandingkan modernitas infrastruktur olahraga di Italia dengan negara lain. Ia menyebutkan, meski museum dan koloseum menarik untuk dikunjungi, mereka tidak memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sosial dan olahraga sehari-hari. San Siro sudah tua dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Contohnya, Wembley telah dibangun kembali, dan stadion baru Bernabeu terlihat seperti dari dunia fantasi. Sementara itu, Italia masih tertinggal. Ia menekankan konsekuensi serius jika masalah ini tidak segera diatasi. Milan bisa kehilangan posisi strategis di kancah Eropa dan dunia, bukan hanya untuk Inter dan Milan, tetapi juga bagi citra kota itu sendiri. Paolo Di Canio, dalam komentarnya di Sky Sport, menganalisis kemenangan Inter atas Sassuolo sekaligus menyoroti potensi pertumbuhan tim asuhan Cifu. Menurutnya, Inter belum sepenuhnya bebas dari kesalahan, terbukti dengan gol yang kebobolan akibat kelalaian di akhir laga setelah asis gemilang dari Berardi. Hal ini menunjukkan masih ada yang harus diperbaiki, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga menit terakhir. Di Canio juga menyoroti solusi taktis baru tim. Ia menyebut Luis Enrique bisa meringankan beban Dumfries, sementara Sucik meski masih sedikit lemah dalam duel fisik, tetap mampu memberikan assist dan memiliki peran penting meski kurang dinamis dibanding Mkhitaryan. Cifu, kata Di Canio, menuntut kesediaan dan komitmen penuh dari pemainnya, meski beberapa keputusan tampak kontroversial, semua demi perkembangan tim. Ex-penyerang ini juga mengingatkan perjalanan Inter di kancah Eropa. Ia menyinggung gol-gol musim lalu di Liga Champions, seperti gol dari kombinasi Thuram Lautaro melawan Bayern, yang menekankan percepatan aksi dan vertikalitas. Dengan pendekatan ini, Inter menjadi tim yang lebih tidak terduga dan lebih tajam dalam menyerang. Massimo Orlando memberikan komentarnya di TMW Radio usai kemenangan Inter 2-1 atas Sassuolo. Ini belumlah Inter seperti musim lalu, masih ada beberapa masalah. Yang penting adalah memenangkan pertandingan-pertandingan ini, meski dengan susah payah. Tapi kita masih jauh dari Inter yang sebenarnya, ujarnya. Terkait rotasi pemain, Orlando menambahkan, mengubah posisi seseorang untuk memberi kesempatan kepada Esposito? Tentu, dia punya potensi besar, tapi di depan ada Thuram dan Lautaro. Cifu tetap punya pemain yang dia tahu, jika dimainkan, akan memberikan kontribusi. Sebuah analisis jujur tentang kekuatan dan tantangan Inter musim ini, serta bagaimana pelatih memaksimalkan potensi para pemainnya. Danilo D'Ambrosio baru-baru ini berbicara di Radio Sportiva mengenai keputusan pensiunnya dari dunia sepak bola. Ini bukan perpisahan, melainkan sampai jumpa dengan sepak bola, karena sepak bola adalah bagian hidup saya, dulu dan akan tetap begitu di masa depan. D'Ambrosio mengenang momen-momen berkesan dalam karirnya, termasuk penyelamatan krusial melawan Empoli yang membawa Inter kembali ke Liga Champions, serta Scudetto yang diraih dan panggilan ke timnas bersamaan dengan kelahiran anaknya. Ia kemudian membahas situasi terkini Inter, pergantian pelatih dan pemain yang membuat tim sedang menyesuaikan diri. Menurutnya, Napoli menjadi favorit Scudetto tahun ini, dengan Inter, Roma, Juventus, dan Milan tetap akan memberikan persaingan sengit. Mengenai perpisahan Inter dengan Simone Inzaghi, D'Ambrosio menilai sang pelatih tetap profesional hingga akhir. Ia percaya isu kepergian Inzaghi tidak mengganggu tim, dan bahwa setiap pemain, sekualitas apapun, tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan, termasuk saat final Liga Champions. D'Ambrosio menutup dengan refleksi tentang akhir musim lalu, Napoli memang pantas menang karena kesiapan tim dan kepemimpinan Conte, sementara Inter harus menghadapi lebih banyak pertandingan, sehingga wajar jika performa terkadang menurun.